Apa kabarnya Mbak Emi hari ini? Alhamdulillah, baik. Lancar puasanya nggih. Alhamdulillah. Ini saya untuk memberi tugas calon guru penggerak angkatan 7. Saya diberi tugas untuk mewawancara untuk kepala sekolah. Dimana di sini pengambilan keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus di sekolah itu biasanya ada yang masalah sosial, ada yang masalah dilema etika. Itu kalau dilema etika itu berarti anak-anak itu kadang kurang sopan pada guru atau pada sesama teman. Nanti ketika ada yang melakukan seperti itu, kalau saya melihat memang saya langsung menegur anak tersebut. Kemudian kalau kasus-kasus sosial nanti biasanya diselesaikan sama guru kelas, karena di SD kan tidak ada BP. Jadinya di SD itu BP juga termasuk guru kelas sebagai BP. Tidak hanya kalau di SMP kan ada BP sendiri, kalau di sekolah SD kan yang menangani guru kelas, kemudian ada guru lain yang bisa memberi nasihat pada anak tersebut. Yang multifungsi ya Bu ya, sebagai guru SD. Untuk guru SD. Terus bagaimana Bu Emi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya selama ini ketika ada permasalahan atau ada kasus di sekolahan, itu saya selalu meminta pendapat dari para guru agar keputusan ini tidak hanya dari kepala sekolah, tapi juga dari guru, dan juga kalau bisa melibatkan komite atau warga sekolah yang ada di masyarakat gitu. Berarti kerjasama antara guru, kemudian juga komite dan masyarakat seperti itu. Berarti untuk mengambil keputusan diajak ngomong bersama. Ya, mengambil keputusannya bersama-sama. Terus yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedurnya ya, pertama mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah, kemudian nyaring-nyaring masalah-masalah yang ada di sekolah, nanti kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya apa saja, dari kita bisa menanyai pada siswa yang lain sehingga tidak hanya dari siswa yang bermasalah tersebut, kemudian menguji kebenaran siswa tersebut, kemudian baru melakukan pengambilan keputusan. Terus yang selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi berarti ketika ada kasus, kita bicarakan bersama dengan para guru, baiknya bagaimana dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan siswa, sehingga siswa tidak minder atau siswa tidak mau sekolah lagi seperti itu. Kita ambil keputusan supaya anak tersebut tetap semangat untuk sekolah, sehingga kami tetap mempertimbangkan dari saran Bapak Ibu guru, kemudian barangkali juga dari warga masyarakat. Tetap dipertimbangkan ya untuk kasusnya apa ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kalau kita mengambil keputusan ini nanti siswanya bagaimana, kalau mengambil keputusan ini siswanya bagaimana, sehingga kadang memang sulit untuk mengambil keputusan.
tadi ada memang ada segi positif dan ada negatifnya seperti itu. Ya sekali lagi nanti saya bicarakan dengan para guru baiknya bagaimana supaya tidak saling merugikan seperti itu. Untuk menjawab tersebut tetap dikonsultasikan ke guru yang lain atau ke murid atau wali murid yang lain. Terus apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalani? Kalau menurut saya kalau memang masalah tersebut tidak terlalu berat, ya saya selesaikan dalam waktu itu juga di tempat. Kita panggil semua yang bermasalah, kemudian kita selesaikan di tempat itu, kemudian kita selesaikan. Tapi kalau misalnya masalahnya melibatkan pihak lain, ya kita jadwal nanti pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kalau yang melibatkan dengan masyarakat kan pastinya ada warga masyarakat yang mengambil di sekolah, sehingga kita perlu bertemu sehingga dibuat jadwal itu kalau masalahnya agak berat menyangkut pihak lain. Tapi kalau dalam sekolah sendiri bisa diselesaikan di tempat itu juga dan saat itu juga. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di sini yang faktor-faktor yang mendukung ya tadi para guru yang bisa diajak kerjasama dalam pengambilan keputusan. Ketika saya minta pendapatnya, para bapak ibu itu memberikan masukan. Nah itu yang merupakan paling baik bagi saya. Kalau ada masukan dari para guru, saya senang. Berarti ada perhatian tentang sekolah ini seperti itu. Berarti kami tetap bekerjasama dengan guru. Di situ keputusan semuanya tidak hanya pada sekolah, tapi juga dari masukan dari bapak ibu. Ada seperti timbal balik gitu ya Bu ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya dari pengalaman tersebut ya setiap ada masalah harus saya sampaikan pada bapak ibu guru supaya ada masukan tentang penyelesaian sehingga hasilnya itu lebih baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau pihak lain sehingga hasilnya lebih baik untuk kedepannya sehingga SD ini bisa lebih baik lagi dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya seperti itu. Baik Bu, saya kiranya cukup ya Bu. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf apabila mengganggu waktunya dan terima kasih Bu Emi sudah menjadi supervisor ya yang baik untuk guru-gurunya dan mudah-mudahan ke depan nanti di SD Negeri 02 Taman ini lebih baik lagi dan apabila ada kasus dilema etika bisa terselesaikan dengan baik juga. Terima kasih atas waktunya. Saya juga minta maaf barangkali dalam bertutur kata atau tadi dalam menjawab kurang pas atau ada yang tidak baik, saya mohon maaf. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya bersama Ibu Sri Kusningsih SPDSD dari SD Negeri 01 Jerakah yang akan saya wawancarai. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih lancar puasanya Bu? Amin, masih lancar. Alhamdulillah.
Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu untuk tugas paling pemilihan saya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Indah yang pada hari ini bisa ada wawancara dengan kita di mana itu tentang dilema etika ya. Ya kalau untuk mengidentifikasi masalah tersebut kami biasanya itu ada tim, tapi sebelum tim itu terbentuk biasanya dari guru dulu. Nanti guru ada yang menyampaikan beberapa masalah, apa itu bidang kasus tentang anak atau tentang lingkungan, nanti kita bersama-sama memecahkan. Tapi biasanya yang paling inti itu kita nanti beberapa kasus yang ada yang datang di kita itu nanti kita saring dengan tingkat kesulitannya. Jadi yang pertama tingkat kesulitan, otomatis tingkat untuk penyelesaiannya juga. Jadi nanti ada kelasnya prosentase, di situ ditulis prosentasenya ini berat, ini ringan, atau ini sedang. Nah dari situ nanti kita bisa identifikasi masalah. Lah biasanya kita yang diambil itu yang paling sulit. Jadi ada persentase paling sulit, kita ambil lebih dulu, kita selesaikan lebih dulu. Itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Berarti didiskusikan dengan teman guru lain. Iya betul, kita biasanya dirapatkan dan disaring dulu dari mana, dari kasus yang ringan dan yang berat. Iya betul. Terus bagaimana Bu Sri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi itu hal yang namanya masalah yang ibaratnya keraguan-raguan ya buat kita sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya kita tadi masih seperti yang pertanyaan yang pertama, jadi setiap ada masalah itu kita senantiasa diskusi dengan teman guru, kadang penjaga juga kalau memang melibatkan penjaga, kadang juga dengan ini teman sejawat kita, komite juga kita libatkan pada satu saat kita rapat, itu kita kadang bicarakan. Ini biasanya kasus-kasus anak sekolah. Kalau kasus guru nanti biasanya cuma kita intern saja. Tapi kalau kasus anak, karena kami itu ada programnya di mana kasus-kasus tersebut harus kita selesaikan kalau bisa secepatnya. Supaya apa? Tidak menghambat sebuah pembelajaran. Jadi akhirnya kita kadang membuat seperti ini, diskusi setiap saat atau timing lah. Kadang kita bisa juga dalam 1 bulan bisa membahas kasus 1, tapi kadang juga bisa dalam 1 bulan bisa 2. Jadi kita musyawarah. Berarti tetap dimusyawarahkan dengan guru-guru yang lain. Iya betul. Iya. Bu, orang tua murid sendiri? Orang tua murid sendiri kalau memang perlu dilibatkan kita libatkan. Karena kita kemarin ada instruksi kalau ada bullying, walaupun itu seringan apapun atau sekecil apapun, kata Pak Sekdin, itu harus kita selesaikan secepatnya. Karena biasanya itu kalau yang namanya bullying tadinya ringan, tapi lama-lama kalau keterusan jadi berat. Makanya kita setiap saat kadang cross check dengan guru, kadang cross check dengan lingkungan. Misalkan ada anak nakal, Bu, ini mungkin dengan pedagang di luar, kita selesaikan secepatnya. Itu bagi kasus-kasus yang memang butuh penyelesaian cepat. Tapi kalau misalkan dirasa biasa-biasa saja, ya kita sekedar sharing dengan teman guru. Habis itu teman guru ada masukan, oke, kita tindak lanjuti seperti ini, kayak gitu kurang lebih. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Jadi kadang studi kasus yang pernah kita alami ya, itu kasusnya yaitu kasus anak broken home. Jadi pada intinya kan anak berangkat kurang maksimal lah intinya. Setelah kita telah itu beberapa anak yang kita yang paling kita urgensi atau kita pandang penting sekali, biasanya anak yang kelas tinggi. Jadi kalau kelas tinggi itu memang butuh penanganannya lebih cepat.
biasanya kita membuat atau mengumpulkan data atau fakta-fakta apa yang ada di lapangan. Misalkan si A ini sering nggak berangkat Bu karena ini, si B nggak berangkat karena ini. Dan nanti kita biasanya guru itu kita ajak bicara, terus anaknya juga tak libatkan juga, benar apa enggak, proses lapangan. Jadi ada data-data, ada fakta-fakta lapangan yang memang anak ini tidak berangkat dan di cross check langsung ya gitu. Nah kalau sudah, nanti kita analisis semua masalah yang ada di siswa itu, kita analisis gunanya untuk apa, supaya setelah kita analisis nggak ada salah keputusan ibaratnya kayak gitu. Oh anak ini ternyata tidak berangkat karena momong adiknya misalkan, atau anak ini tidak berangkat karena alasan keluarga atau memang pemalas atau apa. Nah nanti tindak lanjutnya tepat lah. Di dalam penanganan anak-anak tertentu kita biasanya fokus pada yang tersulit atau pada sesuatu yang paling penting, terutama menyangkut pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling penting itu biasanya ya faktor data atau faktor tadi apa, fakta di lapangan. Jadi kalau kita menganalisis anak atau kita melihat anak dari permasalahannya tanpa adanya data yang kita kadang buat skema sendiri atau buat tabel sendiri, itu lebih bagus daripada kita anak ini penangannya kayak gini. Ada satu kasus salah satu anak diberi solusi dengan wali kelasnya, kadang tidak bisa. Nah kadang ada salah satu guru yang bisa menjadi itu figur yang bisa dipanuti ada. Makanya kita kadang dari faktor lapangan, dari fakta-fakta yang ada, ternyata anak ini bisa nurut dengan ini, bisa jujur dengan ini misalkan. Nah itu jadi kita memposisikan paling penting sekali itu data. Iya, data yang ada. Dengan data yang ada ya. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau jadi tantangan kita kadang karena kasusnya itu hampir sama ya, misalkan bullying lah, yang satu bullying karena apa, yang satu bullying karena keadaan tubuh atau apa, hampir sama. Kadang kita tantangannya satu, ini siapa yang megang atau anak yang bagaimana. Jadi sosoknya kita lihat dulu, tak telaah tantangannya. Oh kayaknya anak ini kok kalau diselesaikan dengan cara A kok tidak bisa dengan cara B. Itu telaahannya seperti itu. Atau juga kita kadang tantangannya menurut kita itu urgent sekali harus diselesaikan, tapi kadang ada pihak-pihak yang nanti dulu lah Bu, ini. Nah itu tantangan kita yang kadang kita mau maju kok tapi kok ada yang kendor kayak gitu. Jadi tantangan kita di depan kadang seperti itu. Cuma akhirnya kita sebagai pimpinan kita harus ambil sikap. Jadi alternatif yang paling tepat, keputusan paling pas itu setelah kita lihat data. Nah itulah tantangannya seperti ini. Berarti dari pihak mungkin guru ataupun yang wali lain, murid kadang kayak gitu. Iya betul. Terus apa Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Jadi dalam sebuah kasus dilema etika kita sebenarnya sudah ada ada program tersendiri di SD kami, bahwa setiap kasus itu kita selalu datang dari awal sampai akhir, di kelas 1 sampai kelas 6, di lingkungan bagaimana, itu selalu ada data. Dan setelah ada data, kita kadang ada masalah seperti ini, saya buatkan jadwal, kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali berkunjung ke kelas masing-masing. Tapi
kalau ada suatu waktu kasus yang memang urgent harus kita selesaikan, itu kita nggak harus deadline jam apa tanggal atau jam sekian, tapi bisa diselesaikan pada waktu itu kayak gitu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Jadi selama ini kita yang sudah berkomitmen ya demi kemajuan SD kita senantiasa butuh bantuan orang lain dan lingkungan, terutama dalam kegiatan-kegiatan atau kasus-kasus tadi yang menjadi dilema kita. Jadi kita selalu melibatkan teman sejawat ya, kantor, guru, penjaga, ada juga teman kita yang satunya yaitu Pak Komite yang selalu kami libatkan apabila kami membutuhkan bantuannya. Jadi alhamdulillah kita selalu kerjasama sinergi dengan masing-masing orang itu. Jadi walaupun kita ibaratnya sekolah itu bisa mandiri, tapi kita lebih bagus ada bantuan orang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang membantu. Jadi tetap melibatkan guru, teman sejawat, komite ya, untuk dan wali murid ya. wali murid untuk menangani kasus Kasus. etika ini. Iya, iya. Terus untuk yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman kami selama mengambil keputusan dilema etika itu sangat membantu kami lah. Jadi untuk kedepannya, karena motivasi kami yaitu memajukan anak untuk bisa berprestasi lebih jauh, jadi kita dari awal meminimalisir adanya masalah. Jadi pada saat adanya masalah kita harus sesegera mungkin kita selesaikan. Supaya apa? Supaya hasil pembelajaran itu lebih baik. Kalau kita biarkan berlarut-larut, atau tadi misalkan salah satu contoh lah, di kita itu ada bullying terus kita diamkan saja, itu akibatnya bisa fatal. Anak itu bisa drop out, bisa juga anak itu jadi, itu yang paling parah paling drop out ya. Tapi kalau misalkan itu pertama tidak bisa berangkat dan sebagainya, itu menimbulkan banyak pihak lah ya, banyak unsur yang negatif. Makanya kami dari pengalaman yang ada di dilema etika itu, kita sangat banggalah adanya kerjasama dengan tim, terus dengan adanya kerjasama dengan itu tadi komite yang bisa membantu kami di saat susah senang lah, intinya kayak gitu. Mau ada kasus apapun, dulu ada kasus yang di kita, terus Pak Komite bisa membantu kami, dan alhamdulillah sampai sekarang SD Jeraka 1 itu aman kayak gitu. Dengan kasus-kasus ya aman, sudah terselesaikan dengan tepat lah. Itu kurang lebih seperti ini. Jadi kerjasama. Iya, jadi meminimalisir kasus-kasus Iya. yang ada di sekolahan, Iya. dan setiap ada kasus segera diselesaikan. Betul. Benar, untuk bisa memajukan SD 1 Jeraka ini. Betul. Baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya dan mohon Iya. maaf sekali lagi karena saya mengganggu. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan saya untuk datang ke sini untuk membawakan itu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih lagi buat Bu Sri untuk kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.